Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa Mufid TV Official, terutama Mahasantri dan Mahasantriwati Mufid Islamic Academy. Jumpa kembali kita di acara Mufid Islamic Academy dalam pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Mufid Safitra Hafidhahullah. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan dengan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mari kita masuk kepada inti pembahasan kepada Ustadz Mufid Safitra. Kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk dalam pembahasan bab kedua, yaitu metodologi belajar. Dan karena belum selesai, maka kita akan lanjutkan pada paragraf yang kita kemarin belum sempat bahas. Tetapi sebelumnya kita akan review dulu atau ringkaskan beberapa poin penting dari pembahasan sebelumnya. Syekh Bakar bin Abi Zaid di dalam pasal kedua ini mengatakan, siapa yang tidak menguasai dasar ilmu, maka dia akan susah untuk meraih ilmu tersebut. Berarti belajar harus dari dasar-dasar. Kemudian belajar harus bertahap. Siapa yang berusaha untuk meraih ilmu sekaligus, maka ilmunya pun akan hilang sekaligus. Usahakan untuk tidak terlalu banyak sumber yang didengarkan. Fokus dulu di awal-awal belajar supaya tidak terlalu sulit dalam memahami. Sebagaimana kata beliau, kalau kita terlalu banyak mendengar, itu akan mengacaukan pemahaman. Ya, saya tambahkan sedikit. Ibaratnya kalau kita di zaman ini, ada banyak pilihan kalau antum lihat di YouTube. Ada 100 ustadz bikin live. Kalau antum misalnya mau belajar tentang sholat, antum dengarkan 100, pasti akan bingung. Maka pilih 1, 2 saja. Lalu fokus sampai selesai. Karena terlalu banyak mendengar akan mengacaukan pemahaman. Disebutkan juga, hendaknya berusaha untuk menghafal ringkasan-ringkasan. Menyotorkan kepada guru yang ahli. Tidak menyibukkan diri dengan buku yang tebal-tebal. Jangan loncat-loncat dari satu ringkasan ke ringkasan lain. Karena itu menunjukkan kita ini kurang sabar di dalam menuntut ilmu. Berusaha untuk mencatat informasi atau faedah ilmu. Fokus belajar sampai selesai supaya ilmu yang didapatkan bisa menjadi satu paket lengkap. Hingga nanti kita mencapai satu derajat di mana kita bisa menjadi seorang yang bisa menularkan ilmu itu kepada orang lain. Tidak mengapa untuk mencampurkan beberapa ilmu di dalam sekali tahapan belajar, asalkan orangnya memang memiliki kemampuan. Usahakan untuk belajar Al-Quran terlebih dahulu sebelum belajar bahasa Arab, sebelum belajar ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Dan usahakan untuk bisa mengikuti pengajian dari buku-buku yang pendek-pendek dulu. Kemarin dicontohkan Salasatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Qawaid Al-Arba', kitab Tauhid. Yaitu kitab-kitab yang dasar-dasar terlebih dahulu dalam semua bidang. Ini yang bisa kita ringkaskan. Mari kita baca paragraf lanjutannya yang kemarin belum sempat dibaca. Silakan. Berkata penulis, demikianlah dahulu waktu para penuntut ilmu sangat padat dengan kegiatan belajar dan majelis ilmu, mulai dari setelah sholat subuh hingga lewat waktu duha. Mereka kemudian melakukan qailulah atau tidur siang sejenak hingga menjelang sholat zuhur.
Setiap selesai sholat 5 waktu diadakan kajian. Mereka menyimaknya dengan adab yang baik, penuh penghormatan dan kemuliaan diri, baik dari sisi guru maupun murid, dengan mengikuti manhaj atau metode salafus sholih rahimahumullah. Itulah kenapa mereka dahulu mampu meraih ilmu dan banyak sekali dari mereka yang menjadi tokoh dalam bidang ilmu agama. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Mungkinkah kita kembali kepada metode belajar yang asli dengan mengkaji kitab-kitab mukhtasar yang terpercaya menjadi rujukan, bukan sekedar dari buku atau catatan umum, dengan menghafalnya, bukan sekedar mencukupkan diri dengan memahaminya, yang selama ini dianggap cukup, sehingga akhirnya para penuntut ilmu hilang dari kegiatan belajar tanpa hafalan dan tanpa pemahaman. Mungkinkah kita kembali dalam proses belajar yang bersih dari kepalsuan, cacat yang tercela, dan kekacauan, sehingga kembali kepada metode para salafus sholih? Allahul musta'an. Hanya Allah tempat meminta pertolongan. Al-Hafidh Uthman bin Kharrazat, wafat tahun 282 Hijriah rahimahullah, pernah berkata, seseorang yang mempelajari hadis membutuhkan 5 hal yang jika salah satunya hilang, maka akan menjadi kekurangan pada dirinya. Kecerdasan, agama yang baik, hafalan yang baik, dan kecakapan di bidangnya dan sifat amanah yang dikenal ada pada dirinya. Az-Zahabi mengatakan, amanah adalah bagian dari agama dan hafalan adalah bagian dari keahlian. Yang dibutuhkan oleh seorang hafidz atau ahli ilmu adalah ketakwaan, kecerdasan, keahlian dalam bidang nahwu dan bahasa, berbudi luhur, pemalu, dan bermanhaj salaf. Ini paragraf yang sangat penting untuk didalami oleh seorang penuntut ilmu. Apa kata beliau? Demikianlah dulu waktu kami, para penuntut ilmu, sangat padat dengan kegiatan menuntut ilmu dan kajian ilmiah. Ibaratnya dari habis bangun tidur sampai jelang tidur lagi, mereka jauh lebih banyak menghabiskan waktu demi menuntut ilmu ketimbang urusan duniawi. Kalau kita bandingkan dengan orang di zaman sekarang, kita jauh lebih banyak soal duniawi ketimbang urusan ilmu. Ya mungkin karena perkembangan zaman. Ya. Banyak penuntut ilmu bekerja. Di zaman dahulu orang mencukupkan diri dengan apa yang mereka punya dengan perdagangan, peternakan. Kalau di zaman sekarang orang bekerja di migas, orang bekerja di pemerintahan, orang kerja bikin usaha, bikin makanan dan lain-lain. Perkembangan zaman ini membuat kita memang dari sisi waktu dalam menuntut ilmu sangat jauh dibandingkan orang-orang di zaman dahulu. Maka kalau kita lihat di bagian akhir tadi, itulah kenapa orang dahulu banyak yang berhasil dalam belajar dan banyak dari mereka menjadi tokoh di bidang ilmu, sedangkan kita tidak. Banyak dari kita yang gagal dalam belajar dan sedikit dari kita yang menjadi tokoh di bidang ilmu agama. Kalau antum tahu penerimaan Universitas Islam Madinah setiap tahun dengan jumlah orang yang lulus dan dikenal di dalam dakwah, dalam sisi keilmuan, itu memang tidak berbanding dengan perbandingan yang baik. Ya. Maksud kita, seandainya diterapkan orang di zaman dahulu dengan yang ada di zaman sekarang, diterapkan metode zaman dulu, 1000 yang masuk ke Madinah, ibaratnya harusnya 900 jadi ulama. 100-nya adalah penuntut ilmu yang bagus-bagus ilmunya. Kalau sekarang dari 1000 yang masuk, berapa yang betul-betul dikatakan sangat mumpuni dari sisi keilmuan? Belum lagi yang ketinggalan kelas, ketinggalan yang kuliah bertahun-tahun, yang DO. Ya. Memang sangat jauh. Orang di zaman dahulu kegiatan dimulai dari usai sholat subuh sampai pertengahan siang. Kalau kita habis sholat subuh, ya umumnya tidur lagi atau persiapan kerja. Kemudian orang terus belajar sampai pertengahan siang. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang sampai setengah 12. Itu belajar. Kalau kita kan zaman sekarang kerja. Setengah 12 orang qailulah. Yaitu tidur siang. Tidur siangnya kalau orang zaman dulu sebelum zuhur. Kalau kita zaman sekarang setelah zuhur. Dan sampai jam berapa? Sampai jam setengah 2. Sampai asar. Sampai asar. Kita kalau habis makan siang,
kenyang, tidur sampai mana? Sampai jam asar. Bahkan ada yang setengah 5, jam 5 baru bangun. Ya. Bablas. Kalau orang zaman dahulu tidur siangnya secukupnya, yaitu kira-kira misalnya dari setengah 12 sampai jam 12, lalu persiapan sholat zuhur. Ya. Saya pernah mendengar dari salah satu guru kami yang juga merupakan murid Syekh bin Baz di zaman dahulu. Kata beliau, kalau Syekh bin Baz dahulu mengisi mulai dari habis sholat subuh sampai duha. Mulai dari duha sampai kira-kira jelang qailulah, beliau melayani orang bertanya dan meminta hajat. Minta duit, minta beras. Sepanjang itu durasinya. Iya. Minta makanan, mengadukan hutang, dan lain-lain. Ya. Jadi mulai dari subuh sampai duha, ilmu. Dari duha sampai jelang qailulah, orang baris. Ya. Mendatangi beliau untuk mengajukan hajat. Dan beliau layani itu. Kemudian usai melaksanakan sholat 5 waktu selalu diadakan kajian. Ya, dan ini yang paling bagus. Kalau kita di zaman sekarang karena ada waktu-waktu kerja, ya paling tidak misalnya 10 menit. Kata Syekh juga di sini, usai melaksanakan sholat 5 waktu dahulu sering diadakan kajian. Kalau kita zaman sekarang habis sholat 5 waktu, biasanya kalau zuhur dan asar langsung balik kantor. Kalau maghrib saja baru ada kajian. Habis isya orang maunya langsung pulang. Istirahat, ngajarin anak bikin PR dan lain-lain. Ya balik lagi, itulah kenapa orang zaman dahulu berhasil sedangkan kita sedikit yang berhasil. Para penuntut ilmu di zaman dahulu bila mengikuti kajian mereka penuh dengan sifat dan sikap sopan santun, hormat dan percaya diri dari guru dan murid dengan mengikuti metode salafus saleh. Kalau kita dulu kajian syekh misalnya, Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili ataupun kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Kita kalau sudah duduk dekat syekh itu sangat perhatian. Gak ada urusan sama handphone. Gak bisa kalau orang zaman sekarang kan kajian begini ya. Iya, ada note yang dicatat. Setelah note kalau turun notifikasi WA, pindah dia ke WA. Itu enggak? Kita di kajian dulu enggak ada yang bisa seperti itu. Kenapa? Karena orang memang enggak pakai HP. Orang itu betul-betul beli buku. Itulah kenapa antum kemarin yang tanya kan? Yang waktu pertanyaan PDF atau betul, tidak? PDF atau buku. Ana bilang Ana jauh lebih baik bagi Ana tanpa menyalakannya PDF, buku sebagai pilihan Ana. Jauh lebih bisa mendatangkan konsentrasi. Ya. Kemudian kita di zaman dahulu betul-betul perhatian mulai dari awal sampai akhir pengajian. Ya. Kalau zaman sekarang kita lihat ada yang kalau kajian ya nggak bawa buku, duduknya bersila, tangannya di belakang, ya kan? Gini, nunggu-nunggu yang lucunya kapan datang lucunya, lucu ketawa gitu. Kalau nggak ada lucu pulang dia, bosen, nggak ada lucunya, gitu. Orang zaman dahulu, kalaupun ada kelucuan hanya lucu yang sedikit-sedikit saja. Ya, itu hanya sebagai bumbu-bumbu, bukan sebagai menu utama. Nah, oleh karena itulah orang di zaman dahulu banyak yang berhasil dalam belajar dan banyak yang menjadi tokoh ilmu agama. Ya, sedangkan kita zaman sekarang tidak seperti orang-orang di zaman dahulu dari sisi cara belajar sehingga outputnya pun tidak seperti orang-orang di zaman dahulu yang kita di zaman sekarang banyak penuntut ilmu tapi sedikit yang jadi ulama atau sedikit yang memiliki paket-paket ilmu yang layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam memberikan ilmu. Tadi disebutkan akankah kita kembali kepada metodologi para salafus saleh yang original di mana mereka dahulu mengkaji dari buku-buku, bukan cuma dari sekedar catatan-catatan umum. Kalau zaman sekarang kita lebih banyak membaca ilmu itu dari PDF. Maaf, bukan PDF. Artikel website. Tunggu ada kebutuhan mau baca tentang apa baru kita cari, searching. Atau pakai grup WA. Mencari grup yang isinya faedah ilmu. Bagus itu. Nanti kalau ada ilmu baru, tentang apa ini? Baca
Lagi nggak pengen, nggak baca. Udah. Ada ilmu tapi nggak butuh, nggak dibaca. Ya kan? Kalau zaman dahulu orang betul-betul pakai buku, jadi ilmu itu runtut gitu. Sampai pada tahapan ilmu itu benar-benar dikuasai dengan baik. Anda juga baru menyadari kenapa guru-guru kita di zaman dahulu bahkan sampai menghukum kalau kita masuk kelas tapi nggak bawa buku cetak. Oh iya. Ya. Salah satunya apa? Mungkin kita ingin diajaknya berkonsentrasi. Berkonsentrasi, melihat buku di mana dia membaca, di situ mata kita juga melihat. Ya kan? Kalau diberikan PR kita tahu mana yang menjadi soalnya gitu. Nah, tidak sekedar disuruh ayo mencatat, nggak usah pakai rujukan apapun. Ya, dan itu memang yang baik menggunakan buku rujukan mulai dari mukhtasar sampai yang mutawalat. Kemudian kita juga diajak oleh Syekh untuk mau menghafal, bukan cuma paham. Ya, dan memang betul. Ketika antum hanya paham, paham bahwa buang angin itu membatalkan wudhu. Paham bahwa menyentuh wanita dengan syahwat itu bisa membatalkan wudhu. Ya, itu baik karena paham, tapi paham tidak cukup, butuh menghafal. Sehingga nanti ketika ditanya apa saja pembatal wudhu harus tahu. Buang angin, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Mencakup angin, feses, air seni, air madhi, air wadi. Kemudian tidur nyenyak. Ada beberapa pembatal yang ada khilafnya. Seperti menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan atau tidak. Menyentuh kemaluan dengan syahwat membatalkan atau tidak. Harus dihafal. Ya, karena seperti yang Ana bilang di pertemuan yang sebelumnya. Tidak bisa kita ketika ditanya, tunggu ya, tak buka catatan dulu. Ya, memang harus menghafal. Nah, tadi disebutkan di bagian akhir, orang itu kalau mau belajar dan menguasai ilmu, dan terutama ilmu hadis, di sini disebutkan butuh kecerdasan, butuh agama yang baik, hafalan yang baik, keahlian dan amanah. Ya, yang diketahui ada pada dirinya. Ditambahkan oleh Az-Zahabi, yang dibutuhkan adalah ketakwaan, kecerdasan, kemampuan dalam sisi nahwu, bahasa, banyak beramal kebajikan, pemalu, bertakwa, dan bermanhaj salaf. Hanya saja kata Syekh Utsaimin bahwa syarat ini kalau dikumpulkan jadinya berat. Ada sebagian orang yang baik dari sisi hafalan, tapi kurang dari sisi misalnya ketakwaan. Ya. Ada yang ketakwaannya tinggi, tapi kurang dari sisi kemampuan dalam menyampaikan hadis misalnya. Ya. Jadi ini bukan fokus kita juga di dalam bagian ini. Ya, maka kita cukupkan dulu. Baik, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Korun tak pernah tahu bahwa kartu ATM yang ada di dompet-dompet kita sekarang ini sudah cukup untuk menggantikan kunci penyimpanan harta karunnya yang orang kuat di zamannya pun kesulitan mengangkat karena beratnya. Kisra Persia tak pernah tahu bahwa sofa-sofa yang ada di ruang tamu di rumah-rumah kita lebih nyaman ketimbang singgasananya. Kaisar yang hamba-hambanya dahulu mengibaskan angin dari atas kepalanya dengan bulu-bulu burung unta belum pernah melihat AC-AC yang kita punya di setiap kamar di rumah kita. Heraklius yang dahulu minum dari bejana-bejana tembikar yang membuat iri orang-orang di sekitarnya karena dinginnya air yang ia minum, tak pernah minum dari dispenser pendingin seperti yang ada di rumah kita. Perjalanan haji yang dahulu memakan waktu berbulan-bulan di atas punggung unta selamanya tak akan pernah sama dengan perjalanan haji kita yang di zaman sekarang hanya butuh hitungan jam
dengan pesawat terbang yang dingin karena AC. Pada kenyataannya, kita hidup dalam kehidupan yang tak pernah dirasakan oleh raja-raja itu, bahkan tak pernah mereka impikan. Meskipun demikian, banyak dari kita yang terus menangisi dan meratapi nasibnya. Setiap kali mata terbuka melihat hidupnya, dada menjadi sesak. Ya Allah, segala puji bagimu atas semua nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk agama kami dan dunia kami. Segala puji untuk-Mu atas nikmat-nikmat-Mu yang tak terhitung. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa syukur dalam perkataan dan perbuatan. Limpahkan kepada kami curahan rahmat, rezeki dan kemuliaan-Mu, wahai Zat yang Maha Mulia. Renungkanlah ini bersamaku, saudaraku, supaya kita hidup dalam qanaah dan ridho dalam diri kita, serta rasa pujian dan rasa syukur bagi Zat yang telah memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di Mufid Islamic Academy. Ustadz, izin bertanya lagi, Ustadz. Membahas tentang kegiatan di zaman ini, yang mana tuntutan kehidupan itu bikin pekerjaan ini bermacam-macam, Ustadz. Ada yang kerjanya shift-shiftan, ada yang kerjanya bahkan harus di lokasi, jauh dari keluarga, jauh dari majelis ilmu, dan itu kerjanya rotasi. Bagaimana, apa ada tips dan trik untuk kami dan teman-teman yang kondisinya seperti itu supaya bisa belajarnya itu runut, terus bisa juga menghafal dan memahami dengan baik, Ustaz? Sebenarnya kita meletakkan target belajar kita sampai mana, seperti itu pula nanti akan tercermin pada hasilnya. Antum belajar agama buat apa dulu? Bila hanya sekedar ingin dapat pahala, makanya antum gak bakal ada namanya ingin menghafal, ingin memahami, ingin belajar ilmu ini, ingin menguasai ilmu itu. Karena cuman yang penting dapat pahala, yang penting mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat. Beda halnya dengan orang yang betul-betul mencurahkan perhatiannya untuk belajar demi dirinya, untuk mengajari anaknya, istrinya, keluarganya, bapak mamanya yang masih melakukan kemusyrikan. Ingin mengajari tetangganya, ingin membuka pengajian di kalangan keluarganya. Ini akan menghasilkan effort yang jauh lebih besar. Satu hal lagi, itulah kenapa Ana pribadi senang kalau Ana memiliki teman-teman yang mereka suka belajar agama. Lepas dari kemampuannya membaca kitab, gundul, sudah bisa atau belum. Tapi Ana lihat keilmuannya baik, pemahamannya baik, akhlaknya baik. Ana jadikan muallimin, muallimat. Ana jadikan guru di sekolah, guru di PAUD, TK, SMP, di SD. Supaya apa? Mereka belajar ada saluran untuk menyampaikan ilmunya. Angkat sangat beda begini. Siapapun ustadz yang antum lihat di YouTube ya. Siapapun ustadz yang antum ikuti daurah dan kajian rutinnya. Bila antum hanya belajar buat antum, tentu akan sangat beda dengan orang lain yang belajar hanya kepada guru pesantren, tetapi dia belajar untuk dirinya, ada saluran untuk menyampaikan ilmunya. Itulah lagi kenapa di pesantren itu kalau sudah selesai belajar itu tidak langsung pulang, tapi ada pengabdian. Supaya ilmunya kuat, ilmunya tersalurkan. Begitu. Dan ini pesan khusus kepada teman-teman yang mengikuti Mufid Islamic Academy, khususnya di angkatan 1. Belajar dengan baik, dan saya ingin nanti menjadikan antum semua yang nilainya bagus-bagus sebagai calon muallimin, muallimat setelah antum tamat 1 angkatan. Untuk angkatan-angkatan berikutnya, siapa tahu dari antum yang nilainya bagus-bagus bisa membantu kami untuk berdakwah. Jadi antum pernah dapat ilmu di angkatan 1. Dari sekian banyak materi yang pernah antum pelajari, antum sudah bisa kami jadikan muallimin, muallimat. Kita buatkan semacam laboratorium, yaitu kelas untuk angkatan berikutnya, di mana antum bisa menyalurkan ilmu antum di situ. Antum berlatih untuk menulis, berlatih untuk menjawab,
berlatih untuk menyalurkan pemahaman antum. Tetapi tentu sebelum menjawab, setor dulu jawabannya kepada pembina untuk kita cek, oh ini benar, oh ini ada yang kurang, oh ini terlalu berlebihan, ini terlalu over dari konteks yang ditanyakan, dan seterusnya. Ya. Secara ringkas, kalau antum punya kegiatan kuliah, antum punya kegiatan kerja, antum adalah ibu rumah tangga dan lain-lain, ingin belajar agama, ingin sukses dengan dua kutub yang berbeda, bagaimana nyatukannya dan jalan sama-sama, tentu itu adalah dimulai dari antum belajar agama, targetnya apa. Dan selalu jadikan target untuk bisa menguasai ilmu untuk diri antum, disalurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar antum. Dengan begitu nanti antum akan lebih bertanggung jawab, antum akan lebih fokus, strict terhadap jadwal, mau menghafal, ya, karena apa yang antum bisa kasih kepada orang lain kalau antum tidak punya ilmunya, ya toh. Mau nggak mau antum harus betul-betul belajar dengan keras, karena antum ingin memberikan apa yang antum punya kepada orang lain, gitu. Di luar dari itu semua, ini jadi agak panjang sedikit. Ada manajemen waktu, ya, karena ada kalanya kita mengerjakan yang ini dulu, ilmu agama nanti. Ada kalanya ini sudah selesai, ilmu agama menjadi prioritas selanjutnya. Jangan terpalingkan dengan bola, jangan terpalingkan dengan jadwal futsal, jangan terpalingkan dengan jadwal bulu tangkis, badminton, dan lain-lain. Jangan terpalingkan hanya dengan soal belanja bersama istri, mainan sama anak di taman, ke pantai, dan lain-lain. Itu semua ada waktu-waktunya. Mana yang merupakan jadwal belajar agama, fokus di situ. Sesuaikan dengan jadwalnya. Atur semua itu dengan manajemen waktu supaya belajar jauh lebih termanage dan kayak antum bilang tadi, runut, runtut, mencapai tujuan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, mungkin kita cukupkan dulu. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu pembelajaran kali ini. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.